Ya, Sobat Equis, sekarang saya sudah bersama dengan Kang Rudi Susmanto. Kang Rudi Susmanto ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan Kang Rudi ini dinobatkan dalam sejarah Kabupaten Bogor sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor termuda saat ini. Assalamualaikum Kang Rudi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Mas, alhamdulillah baik. Kabar baik, sehat selalu ya Kang Rudi ya. Alhamdulillah. Kang Rudi, eh, sedikit dong cerita nih, awal mula Kang Rudi terjun ke dunia politik ini dari mana sih awalnya? Ya. Jadi memang perjalanan panjang ya, kita nggak pernah bercita-cita kita akan terjun ke politik. Dan pada saat itu saya juga ngobrol dengan ya sudah saya anggap sebagai orang tua, sebagai guru yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Jadi pada saat itu beliau memberikan saya pemahaman, Pak, apa sih politik itu, saya bilang. Dan beliau menyampaikan anak muda hari ini harus terjun ke politik supaya jadi generasi-generasi penerus bangsa nanti ke depannya. Sampai beliau mencontohkan, dalam keseharian hidupmu pun kamu sudah berpolitik. Contoh dari kita bangun pagi, buka lemari baju, saya mau pakai kaos, mau pakai kemeja. Lalu kita jalan dari rumah, saya mau belok kiri atau mau belok kanan nih, mulai jalan mana. Nah, jadi perjalanan politik tersebut, saya pun karena mendampingi Pak Prabowo Subianto pada saat itu dari tahun 2007, lalu kita mendirikan partai 2008, 2009 kita kontestasi pertama Pilpres, Pileg Partai Gerindra, saya pun belum terjun secara langsung dalam kancah politik praktis. 2014 pun sama. Tapi pada saat 2019 akhirnya saya melihat ini omongan Pak Prabowo ini memang betul-betul anak muda hari ini harus terjun ke politik. Dan pada saat kita mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara, pada saat itu saya punya cita-cita jadi tentara, jadi TNI, karena orang tua saya juga TNI. Tapi karena ya memang proses Tuhan juga belum berkehendak untuk saya menjadi anggota TNI, akhirnya saya berpikir ya sudah, saya akan mengabdikan, saya pun ikut berjuang membangun bangsa dan negara ini lewat jalur politik, terjun ke politik praktis di Partai Gerindra. Maka 2019 saya terjun sebagai calon anggota legislatif pada saat itu, dan partai memberikan amanah kepada saya untuk menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Berarti sosok yang menjadi inspirasi untuk terjun ke dunia politik itu Prabowo ya berarti ya? Pak Prabowo Subianto. Dan itu pada saat itu usia saya terjun ke politik berarti 32 tahun. Di usia 32 tahun ya, sudah terjun ke dunia 32, politik. 33. Tapi sekarang kan Kang Rudi dinobatkan ya sebagai dalam sejarah Kabupaten Bogor ini sendiri menjadi Ketua DPRD termuda. Benar Kang Rudi? Di Kabupaten Bogor. Ya di Kabupaten Ya. Bogor ya. Nah Kang, berarti kan Akang tadi bilang orang tua itu anggota ya? Berarti Ya. Akang anak kolong juga ya? Anak kolong. Berangkat dari anak kolong nih, terjun ke dunia politik, sekarang punya jabatan yang bergengsi lah gitu ya. Dari perjalanan itu pasti ada cerita dong. Bisa diceritain nggak Kang? Jadi kalau orang itu selalu berpikiran, beranggapan bahwa terjun ke politik, kita terjun dalam kontestasi politik, mau pileg, pilkada ataupun pilpres, harus punya uang. Tapi saya melihat bahwa uang bukan segala-galanya. Jadi bicara dari latar belakang keluarga saya sendiri, ibu saya adalah ibu rumah tangga. Jadi beliau asli Sumedang. Lalu bapak saya itu anggota TNI, beliau asli dari Majalaya, Jawa Barat. Dan pada saat menjadi anggota TNI, beliau berkarir dari pangkat TNI paling bawah, yaitu dari Tamtama. Sampai terakhir beliau pensiun itu kurang lebih sekitar 4-5 tahun yang lalu sebetulnya baru pensiun. Tapi beliau pensiun 3 hari sebelum pensiun, beliau dipanggil Tuhan, beliau meninggal dunia. Pangkat terakhir beliau adalah PLT, pembantu Letnan 1. Jadi kalau untuk keluarga TNI bisa punya sebuah gambaran, bisa punya sebuah bayangan bahwa dari sisi ekonomi saya bukan berangkat dari latar belakang keluarga yang punya ekonomi yang kuat, yang berlebih, tidak. Dari anak seorang babinsa, akhirnya saya terjun ke politik dengan hanya punya sekadar niatan, disupport oleh rekan-rekan yang lain. Akhirnya
Ya, saya bisa duduk di jabatan hari ini pun karena memang saya mengemban amanah dari masyarakat Kabupaten Bogor, dari masyarakat yang sudah mendukung saya dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Tentunya pada saat sekarang saya sudah menduduki sebuah jabatan dan jabatannya adalah jabatan amanah dari masyarakat, ya saya harus jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan memang perjalanan panjang dari saya lahir sampai hari ini, tadi kalau bicara ekonomi memang cukup, tapi kalau untuk lebih tidak. Nah, akhirnya saya terjun ke politik dengan biaya yang sangat minimal, hanya punya niatan, punya semangat, kita berjuang bersama-sama membangun Berarti bangsa. istilahnya modal bismillah ya Kang ya? Modal bismillah dan restu orang tua sebetulnya. Betul. Memang Kang Rudi ini berangkat dari nol nih ya, saat ini menjadi pejabat publik, publik figur yang emang udah dikenal banget nih sama masyarakat, khususnya kan masyarakat Kabupaten Bogor. Kang dulu, Akang tadi sempat cerita sedikit ya pas di belakang layar. Akang ini dulu pernah ngojek juga ya katanya. Itu bisa diceritain nggak Kang? Kayak apa? Ya, jadi memang ya saya sebagai seorang anak tentara pada saat itu saya masih ingat betul tuh. Saya lulus SMA karena memang lingkungan saya lingkungan militer semua. Orang tua saya dinas waktu itu di asrama grup 2 Kopassus. Saya lahir besar hingga usia hampir 20 tahun tuh di lingkup asrama grup 2 Kopassus. Jadi saya lulus SMA pun saya berpikir untuk jenjang kuliah. Jadi saya berpikir adalah saya ingin menjadi seperti bapak saya. Saya ingin jadi TNI, saya ingin mengabdikan, mendedikasikan diri saya untuk berjuang buat bangsa dan negara. Tapi saya coba tes beberapa kali, itu pun gagal, karena memang orang tua pun tidak merestui. Saya masih ingat betul omongan bapak saya, almarhum bapak saya. Cukup saya yang sengsara katanya. Jadi saya mau anak saya jadi orang besar, saya mau anak saya jadi orang hebat, saya mau anak saya yang jadi sarjana. Akhirnya pada saat itu saya masih ngotot, tetap saya daftar tentara. Waktu itu di Kodam 4 di Ponorogo, saya gagal tes Bintara TNI pada saat itu. Bintara TNI saya gagal tes, lalu ibu saya menyodorkan, kamu harus kuliah. Kuliah pun UMPTN pada saat itu sudah tutup, sudah selesai. Yang ada adalah universitas terdekat tempat saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, saya pun pada saat saya daftar, saya bingung mengambil jurusan apa. Nah, akhirnya saya kuliah di Solo. Pada saat kuliah pun, akhirnya karena tadi, dengan keterbatasan ekonomi yang kami miliki di keluarga kami, pada saat harus bayar SPP, pada saat harus bayar ya beberapa kegiatan terkait perkuliahan. Ya saya masih ingat bapak saya itu sampai jual burung merpati. Kebetulan bapak saya suka hobi hewan, khususnya merpati. Pada saat itu merpati balak. Jadi mau bayar SPP harus jual burung dulu. Dan pada saat itu gaji orang tua saya, total gaji pokok tunjangan, itu kalau tidak salah 2.500.000 atau 3.500.000. Itu di tahun 2003. Tapi 3.500.000 ini keluarga saya tidak menerima penuh tiap bulan. Saya ingat saya pada saat itu menerima tiap bulan hanya kurang lebih 400.000 kalau tidak salah. Karena apa? Potong angsuran motor, potong angsuran rumah, potong koperasi. Ini kalau keluarga tentara pasti merasakan hal yang sama. Jadi akhirnya saya pun melihat orang tua, oh saya harus survive. Jadi sekaligus kuliah, berwirausaha, saya pun dagang tanaman pada saat itu. Pada saat itu masih rame Antorium tuh. Saya punya nursery, punya tempat untuk dagang tanaman. Lalu kalau malam hari motor bapak saya nggak dipakai, saya ikut ngojek di Tugu Kartosuro pada saat itu. Sampai sekarang saya masih silaturahmi sama teman-teman yang ada di pangkalan ojek situ. Lalu saya pun yang ketiga memasuki semester 4, saya diberikan kepercayaan oleh beberapa dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya juga mulai ikut ngajar jadi asisten dosen. Nah disitulah saya mulai gajian pertama itu dari saya sebagai asisten dosen. Pada saat itu saya masih ingat betul, salah satu guru saya, salah satu dosen saya, Pak Agus Anggoro Sigit, memberikan saya kepercayaan, kesempatan untuk mengelola laboratorium GIS, Geographic Information System, yang disebut penginderaan jauh atau sistem informasi geografis, yang pada saat itu mungkin 2004-2005 masih belum familiar. Nah sekarang hampir semua perusahaan, semua institusi dunia usaha menggunakan pemetaan atau penginderaan jauh.
Ya, berarti benar ya Kang Rudi ini berangkat dari nol, sempat survive juga nih sebagai pedagang tanaman ya, tanaman hias berarti kan Tanaman ya. hias. Dan sempat ngojek juga, tapi alhamdulillah Kang Rudi ini saat ini udah punya jabatan yang bergengsi lah ya. Orang tua, keluarga, sahabat pun tentunya pasti bangga dong melihat sosok Kang Rudi saat ini. Ya itulah sepenggal sedikit kisah cerita kehidupan tentang Kang Rudi. Oke nih, Kang Rudi. Tadi kan Kang Rudi bilang yang menjadi sosok inspirasi terjun ke dunia politik itu Pak Prabowo ya. Ya. Eh, Awal mula Kang Rudi bisa dekat dengan Pak Prabowo tuh apa? Kayak gimana sih? Oh iya. Jadi memang saya lulus SMA 2003, saya kuliah. Jadi pada saat saya kuliah itu orang tua saya menjanjikan, kamu boleh jadi tentara, tapi syaratnya satu, lulus kuliah dulu. Saya mau anak saya jadi sarjana. Nanti kalau kamu kuliahmu cepat, lulus kuliah, kamu bisa daftar TNI. Kalau tidak di akademi militer, melalui perwira karir kalau pada saat itu. Lalu saya lulus kuliah, akhirnya saya coba supaya cepat lulus kuliah, 3 tahun setengah saya lulus S1. Saya kebetulan lulus di 2007, di fakultas saya, angkatan saya lulusan pertama, lulusan termuda, dan alhamdulillah pada saat itu cum laude. Jadi pada saat selesai lulus kuliah, saya ingat pada saat selesai wisuda, siang saya pulang ke rumah dengan keluarga, ibu, bapak saya, adik saya. Nah sore itu ibu saya ngeliat ibu saya kok nangis. Nah ini jadi kalau ibu saya nonton juga, ibu saya pasti akan ingat lagi. Jadi ada tetangga rumah datang ke rumah, pertama memberikan ucapan selamat ke ibu saya, selamat ya anaknya udah lulus jadi sarjana. Tapi saudara saya pun jadi sarjana, hari ini jadi pedagang asongan di Jakarta. Nah, itu sebagai orang tua mungkin hatinya kan agak terusik. Saya ngeliat ibu saya sholat, ibu saya cerita kepada saya. Akhirnya saya ingat malam hari saya ambil air, saya cuci kaki ibu bapak saya minum airnya, saya cuci muka, saya pamit ke bapak dan ibu saya. Saya pamit mau ke Bandung ya, mau ke rumah Abah pada saat itu. Abah itu kakek saya, bapak dari bapaknya saya di Majalaya. Ini ibu saya pun nggak tahu nih. Saya naik bis dari Terminal Kartosuro sampai turun di Cileunyi, nggak berhenti saya nangis. Jadi sedih itu saya ngeliat, nggak akan saya injak. Pada saat itu saya bersumpah lah, walaupun sumpah ini nggak baik sebetulnya. Saya bersumpah saya tidak akan injakkan kaki saya lagi di Solo sebelum saya kerja, sebelum saya sukses. Sampai di Bandung ketemu kakek, saya manggilnya Abah. Ketemu Abah, aktivitas sehari-hari selama 1 bulan. Habis sholat subuh, Abah punya kebun walaupun cuma 1 petak. Saya bantu macul, bantu bertani di situ. Keseharian Abah saya, kakek saya, itu jual beli sepeda kumbang. Kalau orang Jawa nyebutnya sepeda kebo. Nah sepeda kumbang ini selesai macul jam 9 pagi, ikut bercocok tanam nemenin kakek. Saya pinjam sepeda, kayak pinjam sepedanya bentar. Saya ke kantor pos Majalaya. Dulu internet nggak seramai sekarang. Depan kantor pos Majalaya ada tukang koran. Di situ saya ngeliat lamaran kerja, saya beli koran. Itu aktivitas sehari-hari saya jalankan hampir 1 bulan. Jadi selama hampir tiap hari nitip lamaran kerja, titip ke kakek. Kayak titip ya, posin. Karena buat beli perangko aja pada saat itu saya nggak punya uang. Nah, pada saat lulus kuliah sebetulnya universitas menawarkan saya, Ruth, ini ada lowongan untuk jadi dosen di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Waktu itu Pak Agus Anggoro Sigit, dosen penginderaan jauh, nawarkan kepada saya. Tapi untuk sekarang, kamu harus kuliah dulu S2. Karena tahun ini belum ada beasiswa. Nanti tahun depan kita bantu untuk beasiswa. Kamu kuliah S2 di UGM. Ambil penginderaan jauh. Biayanya berapa, Pak? 20 juta pada saat itu. Di situ saya udah langsung berpikir, orang tua saya nggak akan punya uang sebanyak ini. Akhirnya saya memutuskan saya berangkat ke Bandung. Nah lalu setelah di Bandung dalam kurun waktu 1 bulan, saya berangkat, saya dapat panggilan kerja
di salah satu perusahaan, anak perusahaannya Intermap, International Mapping. Intermap itu adalah salah satu anak perusahaan dari NASA Amerika yang mengolah data radarnya NASA. Kebetulan pengolahan data radar tersebut ada di 2 negara, Indonesia dan India. Kenapa Indonesia dan India? Karena memang tenaga kerjanya relatif lebih murah. Kantor pusatnya ada di Denver, Amerika. Saya dapat panggilan kerja pertama kali saya masuk Jakarta. Wah, itu yang betul-betul kayak orang kampung masuk Jakarta. Jadi turun di stasiun Lebak Bulus, ngelihat macetnya Jakarta. Saya punya salah satu teman yang sudah bekerja lebih awal di perusahaan tersebut. Janjian di depan kantor Arsip Nasional Republik Indonesia. Saya masih ingat naik angkot S11. Teman saya ngomong 30 menit sampai. Loh, kok ini 1 jam belum sampai-sampai. Macet parah. Saya sampai tanya ke supirnya, "Bang, alamat ini masih jauh nggak?" "Tenang bang, nanti kalau udah sampai saya kasih tahu." 10 menit lagi saya nanya lagi, "Bang, masih jauh nggak?" "Abang tenang aja, nanti kalau sampai saya kasih tahu." Karena saya takut kesasar, udah mau menjelang maghrib. Sampai depan kantor Arsip Nasional Republik Indonesia, saya turun. Saya SMS teman saya, zaman dulu belum ada WA di tahun 2007. Adanya waktu itu BlackBerry Messenger. Itu pun nggak kebeli handphonenya saya. Masih pakai Nokia 1100 kalau tidak salah. Yang layarnya masih kuning. Teman saya jemput. Akhirnya saya nginep di kos teman saya. Kos teman saya itu luasnya hanya 1 tempat tidur di atas. Dan tinggal tersisa buat 1 tempat tidur di bawah, tempat tidurnya nggak ada. Depan kos-kosan itu kamar mandi. Saya hanya tidur pakai sajadah yang ibu saya bawakan, sama tas baju itu bantal saya selama sebulan. Nah, besoknya saya tes di Intermap. Tes di Intermap itu karena perusahaan asing. Sekarang tes, tunggu sebentar, langsung pengumuman. Nah, ada beberapa tahapan tes selama 1 minggu. 1 minggu saya diumumkan, saya diterima. Nah, akhirnya saya bergabung di Intermap. Kalau di Jakarta nama perusahaannya PT Examap Asia. Di PT Examap Asia itu saya masih masa percobaan 6 bulan. Nah, di masa percobaan 6 bulan tersebut adalah salah satu staf Pak Prabowo itu meminta jasa konsultasi dari perusahaan tersebut untuk menghitung, waktu itu menghitung tegakan lahan. Nah, di situ ada 5 orang asing, 1 orang Indonesia. Orang Indonesianya adalah saya. Selesai kita ekspos paparan kepada beliau, beliau nanya, "You orang Indonesia?" "Saya orang Indonesia, Pak." "Ngapain kamu gabung di perusahaan ini, kan perusahaan asing begini-begini?" Nah, saya hanya menjawab, "Perusahaan ini yang mau memberikan saya pekerjaan, Pak. Kalau kamu mau gabung sama saya, kamu komunikasi sama asisten saya." Waktu itu namanya Pak Simon Aloysius Mantiri. Saya hutang budi besar terhadap beliau. Akhirnya saya datang ke perusahaan beliau, ke PT Nusantara Energi di Menara Bidakara. Di tes wawancara, yang mewawancara langsung beliau, Pak Prabowo Subianto. Pada saat wawancara, kebetulan saya mengidolakan beliau itu bukan dari saat saya pertama ketemu. Karena saya lahir besar di asrama grup 2 Kopassus, dan beliau pada saat jadi Danjen Kopassus. Kita anak tentara pun tahu bahwa beliau itu orang yang paling disiplin, paling tegas, tapi beliau tidak pernah melupakan prajurit dan anak buah. Sampai tiap hari raya Idul Fitri, pasti rumah kita ada yang ngetok tuh. Ada yang nganterin daging, nganterin parcel ke semua prajurit. Parcel tersebut yang ngirim adalah Danjen Kopassus, Prabowo Subianto. Sampai kita pun tahu, mendengar langsung, karena saya tinggal di lingkup asrama tersebut, beberapa alat utama sistem persenjataan, kendaraan-kendaraan militer, beliau sendiri menggunakan uang pribadi, beliau yang membelikan. Dari situ tuh akhirnya saya ngeliat, ini orang hebat. Dan pada saat di 2007 saya bertemu dengan beliau nanya, "Keluargamu kerja apa?" "Bapak saya tentara, Pak." "Ibu saya ibu rumah tangga." "Loh, tentara dinas di mana?" "Dinas di Kopassus, Pak." "Siapa nama bapakmu?" "Bapak nggak akan kenal. Bapak jenderal, orang tua saya prajurit di bawah." "Dinas di mana?" "Di grup 2, Pak." "Oh, di Solo." "Siapa namanya?" "Namanya Dada Hardiana, Pak." Loh, itu yang tugas di Timur Timur beberapa kali kan? "Betul, Pak. Bapak saya udah 4 kali ke Timur Timur."
itu yang orang Bandung ya katanya. Betul orang Bandung. Itu prajurit saya yang tempur sama saya bareng saya di Timur Timur. Akhirnya saya telepon di depan Pak Prabowo, Pak, ada yang mau ngomong, Pak Prabowo mau ngomong. Saya sambungkan. Bapak saya ketakutan pada saat itu. Komandan izin, anak saya ada salah apa katanya. Karena nggak menyangka bahwa saya anak prajurit bisa ketemu sama pimpinan tertinggi, mantan pimpinan tertinggi di Kopassus. Akhirnya Pak Prabowo ngomong, nanya kabar dan lain sebagainya. Saya minta ya anak kamu ikut saya, biar anakmu lahir dari patriot, dari pejuang, dan saya mau anakmu juga berjuang buat bangsa itu. Akhirnya disitulah saya bergabung dengan Pak Prabowo Subianto. Di tahun 2007 saya berpikir akan ditempatkan di perusahaan tadi ya. Ternyata saya diminta untuk, udah kamu tinggal satu rumah dengan saya. Keseharian saya bareng dengan beliau. Akhirnya saya sebagai anak patriot, anak tentara, bapak saya tentara, kebetulan keluarga besar saya TNI Polri semua. Bapak tentara, keluarga juga tentara, kakek saya juga dinas di Kopassus dulu namanya RPKAD, dan sekarang pun penerus-penerus di TNI Polri, di keluarga saya cukup banyak. Jadi itulah kenapa saya mengidolakan Pak Prabowo. Jadi bukan baru hari ini, dari tahun 96 waktu beliau jadi Danjen Kopassus. Nah, kata-kata beliau selalu saya pasang di situ tuh. Jadi itu adalah kata-kata Pak Prabowo yang selalu, dulu saya ada namanya majalah Baret Merah di tahun 96, dan sampai hari ini saya masih ingat kata-katanya. Pertama negaraku, kedua anak buahku, ketiga keluargaku, keempat aku baru berpikir untuk diriku. Dan itu pun hari ini saya terapkan di politik. Pertama negaraku, kedua masyarakatku, ketiga keluargaku, keempat aku baru berpikir untuk diriku. Nah itulah pertemuan pertama saya dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi memang betul-betul bukan karena saya kerja dengan beliau dari awal, tapi saya mengetahui beliau dari tahun 96. 96 itu saya masih SMP. SD 96, lalu 98 di masa reformasi beliau juga pada saat itu jadi Danjen Kopassus, jadi Pangkostrat. Dan hari ini saya melihat salah satu tokoh bangsa yang betul-betul mencurahkan hidup matinya buat merah putih. Sampai beliau tuh berkali-kali mencontohkan tuh kalau ngomong depan orang, saya selalu merekam tuh bahwa jangankan waktu, jangankan tenaga, jangankan pikiran, jangankan uang. Kalau bangsa ini minta jantung saya kasih buat bangsa ini. Nah, itu Pak Prabowo Subianto. Jadi hari ini saya menganggap saya tidak kerja dengan beliau, tapi saya mengabdikan hidup saya untuk bangsa dan negara lewat Prabowo Subianto. Oke Sobat Checklist, barusan Kang Rudi udah cerita ya sedikit awal mula bisa jadi seperti sekarang ini, awal mula bertemu dengan Pak Prabowo ya. Nah sekarang kita bahas yang lain nih. Kalau di belakang kita ini ada kandang kambing ya, bisa diceritain nggak nih kan, kalau nggak salah kan Kang ini menjabat juga sebagai Dewan Penasehat Kelompok Tani ya. Apa nama ininya kelompok taninya? Kalau di Cibinong sendiri namanya kelompok tani panen raya mandiri. Itu bisa diceritain nggak Kang, apa aja yang memang dibudidayakan di sini, ya. Terus seperti apa sih ininya, apa pembudidayaannya gitu kan? Ya, jadi sebenarnya ini berangkat kita bukan dari tahun sekarang 2022, tapi kita berangkat dari tahun 2012 pada saat itu. Jadi memang tonggak atau pondasi bangsa ini awal adalah pada saat kita sekolah. Zaman dulu saya sekolah SD, SMP, guru kita selalu nanya, bentuk negara kita apa? Murid pasti jawab, bentuk negara kita agraris. Tapi hari ini 2022, silakan tanya, bentuk negara kita apa? Dulu kalau di tahun sebelum kurun waktu tahun 2000, kita orang Bogor mau ke Bandung, lewat daerah Purwakarta, sebelah kiri, sebelah kanan, pada saat memasuki panen raya, dari ujung sampai ujung warnanya kuning semuanya. Kenapa kuning? Karena itu adalah areal padi. Lalu di Jawa Tengah, saya lahir besar di Solo, daerah Delanggu, kiri kanan jalan, semuanya kuning semua memasuki masa panen. Karena pada saat memasuki masa panen padi.
Tapi dalam kurun waktu 20 tahun berjalan, kita lihat ke Purwakarta hari ini lewat tol kiri kanan semuanya adalah tembok beton. Kita masuk Delanggu kiri kanan mayoritas perumahan-perumahan berdiri. Jadi saya melihat memang saya hobi dari awal ya, perikanan, pertanian, peternakan. Dan dari dasar hukum bangsa kita pun sudah jelas. Kita ngeliat ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling keren kan pasal 3. Tapi kita lihat pasal 1 aja. Di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Usaha bersama ini usaha siapa? Individu masyarakat, kelompok masyarakat, dengan negara, dengan pemerintah. Dan dengan dasar atau dengan asas kekeluargaan. Kan sudah jelas sebetulnya. Bentuk negara kita adalah dulu menyebutnya dari sisi ekonomi adalah negara agraris. Dan hari ini kita ngelihat bangsa kita yang harusnya hari ini kita swasembada beras, swasembada pangan. Tapi kondisi hari ini sudah berubah jauh. Karena saya hidup, besar, tumbuh pada saat itu di zaman Presiden Soeharto. Kita pernah mengalami masa-masa kejayaan, masa-masa emas bangsa ini. Dan bahkan kita jadi macan Asia. Dan pada saat beberapa negara mengalami bencana kelaparan, pada saat itu Pak Harto pernah kirim bantuan ke Ethiopia, bantuan beras. Lalu pada saat itu bangsa ini juga pernah bertukar kalau tidak salah beli pesawat dengan komoditi bahan-bahan pokok. Nah, saya pun dari tahun 2012 sebelum saya terjun ke politik, pada saat saya sudah ikut Pak Prabowo Subianto, beliau pun fokus di ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan. Akhirnya 2012, dimulai 2009 dulu, 2009 selesai Pilpres 2009, saya diberikan amanah, diberikan tugas oleh Pak Prabowo Subianto untuk mengelola, menjalankan salah satu farm beliau, peternakan beliau, yaitu peternakan kuda. Nah, selain peternakan di situ pun ada pembinaan atlet tim nasional polo berkuda Indonesia. Dari 2009 tersebut akhirnya saya mengunjungi beberapa negara. Pada saat itu usia saya masih 24 tahun. 24 tahun memimpin sebuah perusahaan peternakan di mana saya nggak punya basic, nggak punya wawasan terkait hewan ternak, khususnya hewan ternak besar. Akhirnya kita mengunjungi beberapa negara. Kita lihat peternakan di Argentina. Kita lihat beberapa peternakan di Thailand, peternakan di Portugal, di beberapa bagian negara Amerika Latin. Ke Australia juga kita sempat melihat juga. Kita melihatnya adalah negara di luar Indonesia di mana punya beberapa iklim, musim dingin, musim salju, musim semi, dan musim yang lainnya. Pada saat memasuki musim salju, semua hewan ternak masuk. Ngarit rumput pun nggak bisa. Nah, kita ngeliat loh, Indonesia ini negara kaya, hanya punya 2 musim, musim hujan, musim kemarau. Dalam 1 tahun, dalam 12 bulan, dalam 360 hari, kita mau kerja apapun bisa, mau kerja apapun bebas. Nah, akhirnya kita ngelihat hari ini supaya masyarakat bisa berdaya, masyarakat punya daya saing, dan saya pun punya kemampuan yang terbatas. Kita nggak bisa menjalankan semuanya. Ini harus spesifik. Di tahun 2012 akhirnya saya memfokuskan diri untuk bergerak di bidang usaha agro. Agro ini tadi ada pertanian, ada perikanan, ada peternakan. Jadi yang paling utama saya adalah mengedepankan terkait peternakan. Tadinya pertanian, tapi mungkin passion saya nggak terlalu bagus di pertanian. Ikan pun hanya spesifik di beberapa tadinya komoditi ikan konsumsi. Sekarang beralih ke komoditi ikan hias untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Jadi bicara peternakan sendiri, hari ini kita melihat petani-petani tradisional kita. Kenapa petani tradisional kita nggak punya daya saing? Padahal di zaman era Pak Harto itu ada namanya bantuan-bantuan presiden, banpres. Sapi, Pak Harto masukkan pejantan-pejantan, betina-betina, indukan-indukan sapi yang terbaik. Mengimpor produknya adalah sapinya untuk dibagikan ke masyarakat.
ke kelompok-kelompok tani supaya masyarakat kita punya produk ternak dengan bibit-bibit unggul kualitas yang terbaik. Lalu sempat Pak Harto membawa beberapa bibit domba terbaik, dikirimnya kemana? Ke Batur, Banjarnegara kalau tidak salah, dan ke Wonosobo. Lalu pernah bawa bibitan ikan-ikan koi yang terbaik, diturunkan di Blitar. Nah, hari ini kita melihat, kita ini akhirnya petani-petani kita hari ini punya sapi, punya kambing, punya domba, itu pun kualitasnya yang, kalau bicara petani tradisional ya kualitasnya kualitas lokal. Akhirnya dia tidak punya daya saing. Nah, kenapa kita membentuk kelompok tani? Akhirnya saya membentuk kelompok tani di tahun 2012. Saya pun bekerja sama dengan beberapa perusahaan agro yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan agro yang ada di daerah Garut. Kedua, ada perusahaan agro yang di daerah Istimewa Yogyakarta. Di situ akhirnya berjalan dari 2012 hingga hari ini kita memberdayakan masyarakat. Kita hari ini ada di Kampung Patriot. Kampung Patriot, pemberdayaan masyarakat bukan kita membagi ke petani-petani lokal pada saat itu, tapi kita bikin dulu sebuah tempat di mana petani-petani masyarakat sekitar kita kumpulkan di satu tempat. Jadi fungsi pengawasan kita, pembinaan kita kepada masyarakat pun itu bisa berjalan. 2012 kita berangkat dari 4 ekor sapi untuk penggemukan. Hari ini alhamdulillah sudah ada kurang lebih sekitar di Kampung Patriot ada 100 ekor sapi. Belum termasuk yang kita titipkan ke petani-petani plasma kita. Domba pun sama. Domba pun kita di tempat ini ada beberapa ratus ekor, sisanya kita titipkan di petani-petani plasma kita. Nah, akhirnya kita pun melihat tren hari ini di tahun 2022. Petani kita pada saat memelihara domba lokal, dia merawat penggemukan selama 1 tahun, waktu yang dibutuhkan sama, pakannya sama, lalu waktunya juga sama. 1 tahun bobot domba hanya 30 kg. Itu sudah dirawat maksimal. Nah, akhirnya petani-petani kita tadi kalau jualnya 30 kg dengan harga jual daging kambing katakanlah yang lokal tuh 60-70 ribu, 1 ekor hanya dapat 2.100.000. Nah, di tahun 2022 kita sudah berjalan dari tahun 2021 kemarin, kita akhirnya ada beberapa indukan-indukan mendatangkan beberapa pejantan dan betina impor dari Australia. Yang mengimpor bukan kami, tapi yang mengimpor adalah rekanan-rekanan mitra-mitra kami. Yang tadi ada di Garut, ada di Jogja. Mendatangkan beberapa komoditi domba-domba unggulan, salah satunya adalah domba Dorper. Yang kedua, kita pun ngambil beberapa domba merino ada domba merino, domba Batur dari Wonosobo, dari Batur juga kita ambil. Dan kita ngeliat silsilahnya, historinya, ini kenapa Wonosobo dan Batur punya domba-domba besar. Ternyata dulu zaman Pak Harto pernah turun bantuan indukan domba ke wilayah tersebut. Itulah keturunan-keturunannya. Lalu kita pun sama, ada perikanan yang bergerak di bidang ikan hias. Kita ada farm buat pembesaran, ada di wilayah Ciriung, itu ikan koi. Pada saat kita ngeliat ikan koi hari ini, Bogor punya daerah Ciseeng, daerah Parung. Tapi ya Sukabumi juga punya. Di Jawa Timur, Blitar, itu koi lokal tapi kualitasnya sudah hampir sama dengan koi impor. Nah, kita ngelihat kenapa kok dengan kualitas, dengan cara petani kita ngerawat setahun yang sama, tapi kenapa kok hasilnya berbeda? Ternyata pertama, kenapa saya pemberdayaan masyarakat? Saya ingin berikan kepada masyarakat adalah bibit-bibit sapi, bibit-bibit domba, bibit-bibit ikan dengan kualitas memiliki darah silsilah yang bagus. Sehingga contoh ikan koi lokal ukuran 10-15 cm, harga 20-30 ribu rupiah. Tapi pada saat dia punya kualitas anakan indukan dari impor, dia harganya bisa 750.000 sampai 1 juta rupiah per ekor. Begitu juga sama, tadi bicara domba. Domba lokal pembesaran selama 1 tahun, bobot paling cuma 30 kilo. Pada saat kita tadi datangkan beberapa pejantan dan betina dari luar, kita pembibitan dulu untuk menciptakan domba-domba yang kita sebut, berarti kan keturunannya adalah F1 karena kita kawinkan dengan domba lokal. Itu yang kita titipkan ke petani plasma kita. Mereka ngerawat setahun bisa ketemu bobot kurang lebih 70 kilo.
ngerawatnya dalam kurun waktu yang sama, tapi pada saat dia panen, dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, petani-petani plasma kita pun sistemnya adalah kita pinjamkan indukan-indukan sapi, kita kirim indukan-indukan domba, kita kirim yang sudah hamil. Pada saat domba ini lahir, nah mereka jual kembali kepada kita. Disitulah kita beli lagi produk-produk mereka yang harusnya 1 ekor 30 kilo, kita beli jadi 70 kilo karena kualitasnya sudah berubah. Nah, inilah, tapi kami pun, saya dengan beberapa rekan-rekan saya yang ada di Garut, Jogja, dan beberapa tempat lainnya, kita belum bisa bergerak dari Sabang sampai Merauke. Kita punya keterbatasan dan kemampuan kita pun terbatas. Minimal tadi, kalaupun kita belum bisa berjuang buat yang besar, kita belum bisa berjuang buat yang luas, minimal kita berjuang buat diri kita dan kita berjuang buat wilayah sekitar kita dulu. Jadi dengan adanya panen raya mandiri, kita sekarang di tukang ojek bisa panen senilai 60 juta. Nanti buruh harian yang tadinya menabung pun berpikir bahwa ini kalaupun nabung saya setahun nggak akan ketemu uang 10 juta seandainya ini. Tapi dengan mereka kita ajak berwirausaha, akhirnya mereka punya tabungan. Dan banyak dari petani-petani kita dari 2012 sampai hari ini yang sudah bisa menyekolahkan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Berarti kalau untuk di Kampung Patriot sendiri ada apa aja sih ininya hewannya Kang yang di ternak di sini ya? Di Kampung Patriot yang sudah berjalan dari 2012 kita berjalan pertama adalah penggemukan sapi. Lalu akhirnya di perjalanan kita perbaiki genetiknya. Kita bekerjasama dengan Balai Embrio Ternak Cipelang dari Kementerian Pertanian dan Peternakan. Beliau pun menjual produknya karena peraturan presiden ini ada, harganya juga sudah jelas. Kita beli beberapa indukan dari sana terkait sapi. Lalu memasuki tahun 2014-2015 kita mulai memperbesar domba dan perikanan, ikan konsumsi pada saat itu. Domba pun akhirnya kita sekarang lebih spesifik kepada domba Dorper, Merino, dan salah satu rekan mitra kita yang di Jogja, kemungkinan tahun ini kita akan ada domba produk baru, domba jenis baru yang akan kita masukkan ke Indonesia, yaitu domba Sulfok. Nah, lalu yang terkait perikanan sendiri, akhirnya memang kita sekarang beli beberapa indukan ikan koi, itu kita beli dari Jepang. Yang kedua juga koi-koi lokal kita bawa yang kualitasnya bagus dari Blitar, kita pijahkan di sini, bibitan-bibitan tadi kita titip ke petani-petani plasma kita untuk pembesaran. Pada saat pembesaran, nanti berapa persen dia keep, berapa persen dia jual, nanti kita ada sistem perhitungan kemitraannya sendiri. Dan kita pun dibantu dari beberapa perusahaan yang ada di Bogor, di Garut juga ada, Sukabumi, lalu di Lembang. Kebetulan baru 2 hari yang lalu saya juga dari Lembang, melihat beberapa mitra-mitra kita bareng-bareng juga. Nah, kita ada bantuan beberapa CSR dari beberapa perusahaan, tapi CSR itu kita bikin sebuah konsep, hari ini diberikan, ada perhitungan sekian tahun, mereka harus mengembalikan. Mengembalikannya kepada siapa? Kepada petani-petani plasma berikutnya. Jadi kita tidak memberikan putus, tapi memberikan adalah berkesinambungan. Dan kita ke petani plasma, satu petani plasma itu kita memberikan bibitan domba bukan 1 atau 2 ekor. Nah, kita nanti analisa dulu, evaluasi dulu, kalau memang memungkinkan 50 ekor, 50 ekor. Kalau memang memungkinkan 100 ekor, 100 ekor. Dan kita ngirim domba adalah pertama domba betina yang sudah bunting dan pejantannya adalah pejantan yang sudah kita siapkan. Jadi pada saat anakannya lahir, kita pun kasih pilihan mau jual bibit kembali kepada kita atau mau digemukkan dulu, nanti baru kita beli. Pada saat sudah gemuk kita beli, kita pun belinya bukan hitungan per ekor, tapi timbang di tempat. Jadi kalau tadi ada domba yang sudah mereka besarkan bobotnya bisa 100 kilo, berarti kita per ekor bayar adalah 12.500.000. Jadi sudah berubah nih, yang tadinya 1.800.000 sampai 2 juta rupiah karena genetik, kualitas jenis dombanya pun berubah dengan kualitas yang lebih baik. Jadi petani-petani kita pun hari ini mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi juga lebih baik juga. Oke Kang, berbicara tentang Bogor nih ya, khususnya Kabupaten Bogor, itu
sebagai sentra peternakan itu seperti apa sih Kang kalau menurut Kang Rudi sendiri? Kalau Bogor ini suatu wilayah yang punya potensi Ya peternakan potensinya yang padahal banyak ya. sangat luar biasa. Di wilayah Bogor Timur ada salah satu feedlot sapi terbesar di Indonesia. Dengan kapasitas sapi bisa kurang lebih hampir 10.000, 20.000 ekor. Lalu dari kementerian-kementerian dari pemerintah pusat juga memiliki beberapa balai perikanan peternakan yang ada di Kabupaten Bogor. Satu-satunya balai embrio ternak satu-satunya di Indonesia tempatnya ada di Bogor, di Cipelang. Balai penelitian juga beberapa ada di Kabupaten Bogor. Bahkan LIPI pun ada di Bogor. Kalau dulu LIPI namanya sekarang BRIN ya, BRIN. Balai Riset Inovasi Nasional. Nasional. Lalu di wilayah Bogor Barat juga ada namanya KUNAK, Kelompok Usaha Peternakan. Lalu kita pun melihat sekarang beberapa farm baik perikanan, peternakan di Bogor juga tumbuh sangat banyak. Jadi kalau Blitar punya ikan koi, Bogor juga punya, namanya koi Ciseeng. Nah ini memang hari ini butuh pemerintah betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Undang-Undang 23 DPRD itu merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah. Makanya kita tidak henti-hentinya mendorong, merekomendasikan kepada pemerintah daerah, ayo kita mau berangkat dari mana? Apalagi di tengah-tengah masa pandemi COVID, kita digempur COVID 2020, 2021 hingga memasuki awal tahun 2022. Penduduk Kabupaten Bogor itu di tahun 2020 5,9 juta jiwa. Berdasarkan prediksi hasil sensus BPS di 2021, penduduk kita akan melampaui lebih dari 6 juta jiwa. Tapi ternyata sensus versi BPS di 2021, penduduk kita tinggal 5,4 juta jiwa. Justru hilang 500.000 jiwa ini kemana? Bukan karena COVID banyak yang meninggal, tidak. Karena 500.000 penduduk kita akhirnya meninggalkan Kabupaten Bogor. Bogor ini adalah wilayah yang sangat heterogen. Karena banyak industri tutup di Bogor, banyak industri yang akhirnya beralih pindah dari Bogor, akhirnya 500.000 jiwa penduduk Kabupaten Bogor ini pindah dari Bogor. Ini versi dari BPS ya, angka tersebut. Nah, kita pun melihat pada saat kita digempur COVID 2020, 2021, kita meyakini betul angka pengangguran pasti akan semakin meningkat. Kedua, sumber daya manusia kita pasti akan sedikit menurun. Kenapa menurun? 2 tahun lebih putra-putri kita ini menerima ilmu dengan sistem pembelajaran baru yaitu virtual. Daring. Nah, dengan sistem daring. Nah, kita pun melihat hari ini banyak masyarakat kita yang baru sanggup menyekolahkan anaknya hanya sampai dengan tingkat SMA. Belum sanggup untuk menyekolahkan sampai tingkat perguruan tinggi negeri. Akhirnya apa? Pada saat mereka lulus SMP, lalu 2 tahun setengah mereka tidak pernah mengenyam pendidikan secara tatap muka, secara formal, secara langsung. Lulus SMA, ijazahnya SMA, tapi kemampuan didiknya masih tidak berbeda terlalu jauh daripada lulusan SMP. Nah, ini kan harus mendapat perhatian khusus dari kita. Kita melihat Kabupaten Bogor hari ini, bagaimana caranya anggaran pendapatan belanja daerah, bukan hanya kita fokus membangun sebuah infrastruktur, tapi bagaimana caranya hari ini APBD betul-betul harus bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Bagaimana cara kita nolong nih masyarakat kita yang hari ini menganggur, masyarakat kita, anak-anak muda kita yang masuk usia kerja dan sebagai pencari kerja. Kalau perusahaannya terbatas, ya mau tidak mau kita harus mencetuskan tadi. Bukan hanya kita ngasih hibah, ngasih kail. Akhirnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dari tahun 2020 saya mendorong. Bogor ini sudah punya namanya BBI, Balai Benih Ikan. Maksimalkan balai benih ikan, belilah indukan-indukan ikan dengan kualitas yang terbaik supaya petani-petani kita tadi kalau dibagi ikan, kualitas ikannya pun bagus. Akhirnya saya pun meminta Pemkab Bogor, ayo kita anggarkan, kita bangun sarana peternakan yang besar, tapi milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau punya sapi 1.000 ekor, punya domba 2.000-3.000 ekor, tiap tahun dia melahirkan sapinya,
melahirkan domba-dombanya, itulah yang kita berikan buat pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau kita mau ngasih hibah ternak kepada masyarakat, jangan tiap tahun nganggarin pengadaan hibah. Cukup bikin satu, tapi disitulah sebagai mesin produksi pemerintah Kabupaten Bogor untuk bagi bibit-bibitnya kepada petani-petani kita. Tapi dengan catatan, dengan syarat, bibit yang dibagi adalah sapi, domba, ikan, kualitas-kualitas unggulan. Nah, Kang, gimana sih cara nih merubah image petani kampung menjadi pengusaha industri peternakan yang emang benar-benar handal, yang emang benar bisa menjadi besar lah gitu Ya. kan? Jadi kita memang cukup terbantu hari ini dengan adanya media sosial. Itu berperan Sangat berperan banget itu ya? sangat berperan besar karena anak-anak muda kita hari ini melihat saya nggak mau jadi petani, saya nggak mau jadi peternak. Itu pekerjaan yang jauh dari angan-angan semua orang. Bahkan anak SD sekalipun kalau ditanya cita-citamu jadi apa, nggak ada yang cita-cita jadi petani. Tapi hari ini kita bicara pertanian peternakan, kita bicara adalah industri pertanian, industri peternakan. Jadi hari ini pun pertanian peternakan kita kemas dengan industri pertanian dan peternakan yang modern. Saya mungkin dari sisi aspek kandang sapi pun belum terlalu modern, karena bicaranya pemberdayaan masyarakat. Tapi sudah banyak beberapa farm, beberapa peternakan yang hari ini industrinya dikelola dengan baik, dengan cukup besar, dan bahkan beberapa petani sukses, peternak sukses di Australia itu orang Indonesia. Orang Indonesia bikin peternakannya di Australia. Kalau kita dilihat di medsos kan baik itu nama-nama petani-petani peternak, bahkan konten-kontennya juga sangat banyak. Punya peternakannya di Australia, yang peternaknya orang Indonesia, suksesnya di Australia. Dan Indonesia beli dagingnya dari mana? Dari Australia. Malah berbalik. Kenapa kita tidak coba hari ini memaksimalkan dengan luasnya wilayah Kabupaten yang Bogor yang cukup luas, permasalahan lahan yang tak kunjung usai, berikan kesempatan kepada petani-petani kita, lahan milik pemerintah Kabupaten Bogor, lahan milik pemerintah yang bisa digunakan, gunakan buat sentra-sentra perikanan, peternakan, pertanian, dan pemerintah daerah harus mau mensupport, bukan hanya support anggaran, tapi harus bisa mensupport juga pendampingan-pendampingan, penyuluh-penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh peternakan, diperbanyak lagi. Dulu kita pernah mau memasuki masa era tinggal landas. Zaman Pak Harto, Repelita 1 hingga Repelita 5 kita memasuki era tinggal landas. Tapi karena 98 mungkin situasi politik berubah. Kita pada saat itu betul-betul kita punya komoditas beras terbaik. Kita punya komoditi hewan ternak terbaik. Dan hari ini pun kita berharap mengulang sejarah kejayaan kembali seperti di era zaman pemimpin-pemimpin besar kita sebelumnya. Berarti masih banyak PR ya Kang ya untuk membangun atau memaksimalkan potensi yang ada khususnya di Kabupaten Bogor ini ya Kang ya? Ya karena bicara swasembada pangan sendiri, hari ini kalaupun kita berperang contoh dengan Indonesia, pada saat kita melihat hari ini stok kebutuhan beras kita berapa bulan. Contoh Indonesia stok beras tinggal 3 bulan. Kalau keran impor ditutup, bencana kelaparan terjadi di Indonesia, yang terjadi apa? Ngelawan nggak perlu pakai senjata. Iya benar. Makanya kita harus kuat dulu, kuat ekonomi, dan kita swasembada pangan dulu sendiri. Pada saat kita sudah swasembada, bicara swasembada ini kan cukup panjang. Nggak bisa hari ini kita buat bulan depan selesai. Butuh gotong royong bareng-bareng, butuh kerjasama bersama-sama, dan yang terpenting tadi pemerintah harus menjadi leader. Karena bicara pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, semua hal yang bersifat strategis penting dikuasai oleh negara. Nah ini kan bicara pangan ini kan sangat penting untuk kebutuhan bangsa dan negara. Nah betul-betul hari ini, dan kita pun melihat beberapa terobosan-terobosan dari Kementerian Perikanan, Peternakan, terobosannya juga sudah cukup baik, dan tentunya harus didukung oleh stakeholder terkait yang ada di pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Oke Kang, kalau melihat Kabupaten Bogor nih, sebenarnya berapa banyak sih kebutuhan daging kambing, daging sapi yang emang benar-benar dibutuhkan saat ini? Dan sudah berapa persen yang
saat ini udah terpenuhi nih? Nah kalau itu kalau bicara persentase dan kebutuhan memang saya nggak mengetahui angka statistiknya ya, Angka realnya ya? angka realnya ya. Tapi kita pun melihat secara langsung hari ini kalau kita masuk ke beberapa pasar tradisional, kita masuk ke supermarket, mayoritas daging yang tersedia di tempat-tempat tersebut adalah daging impor. Bicara daging lokal sendiri, dari RPH masuk ke pasar tradisional sudah habis sampai di situ. Masuk ke pasar-pasar modern, mayoritas daging yang disajikan di cooler, di freezer, di mall, di pusat perbelanjaan, rata-rata adalah daging beku yang impor dari beberapa negara di luar Indonesia. Karena daging lokal sendiri dari petani-petani kita, tadi kalau untuk bicara kuantitas jumlah banyak, memang kebutuhannya saya rasa masih cukup kurang jauh. Nah, Masih inilah jauh berarti Kang ya persentasenya ya? potensi bisnisnya masih cukup baik. Untuk memenuhi kebutuhan nasional sendiri kita masih kurang. Tapi tadi kita balik lagi kirim nih Kang. keluar. Berarti peran sosial media itu sangat penting ya untuk di era sekarang ya. Untuk kalangan anak muda nih biar tahu apa aja yang bisa dikembangkan, apalagi potensi di Kabupaten Bogor itu sendiri juga luas banget kayaknya Kang ya. Oke Kang, tadi untuk kalangan anak muda saat ini itu kan kayaknya melihat dunia pertanian, peternakan itu kayaknya dipandang sebelah mata ya. Itu gimana sih kan kalau menurut Akang sendiri nih, apa ada kiat-kiatnya khusus nih gitu kan? Karena kalau misalnya kita melihat hasilnya pun itu sangat luar biasa gitu kan. Pesan-pesan dari Akang gimana? Iya. Jadi memang melihat anak muda hari ini, tapi nggak semua anak muda ya. Anak muda juga sekarang yang berkecimpung di dunia peternakan rata-rata mayoritas adalah anak-anak muda. Dan buat teman-teman anak muda semuanya hari ini, ngelihat peternakan, pertanian itu bukan sebuah tempat yang kotor, yang jorok. Dan bukan sesuatu hal yang bisnis ini nggak keren. Bisnis ini dapat untungnya sedikit, salah sebetulnya. Kalau kita memang melihat pola peternakan masa lalu, peternakan tradisional, memang terkesan dengan hal yang seperti tadi. Dengan untung yang sedikit, untung yang kecil. Tapi hari ini anak-anak muda dengan mereka semua pegang gadget, pegang smartphone, mereka bisa ngelihat. Dan yang ngelihat tadinya, kambing mah murah, harga paling 1.700.000, 1.500.000. Nah sebenarnya ini bisa menjadi sebuah peluang bisnis di rumahan masing-masing apabila melihat pekarangan. Dan kita pun mengajak anak-anak muda khususnya Kabupaten Bogor, kalau ingin berdiskusi terkait perikanan, peternakan, pertanian, datang ke Kampung Patriot. Kita diskusi bareng-bareng. Jadi supaya teman-teman punya gambaran, punya wawasan. Ini loh, pasti orang nggak percaya, kok kambing, domba harganya bisa puluhan juta. Setahu saya selama ini mungkin domba, kambing harganya puluhan juta adalah kambing-kambing kontes. Tapi bicara untuk bisnis nggak akan ketemu, salah sebenarnya ini. Kita beberapa banyak varian. Ada Dorper, ada Sulfok, ada Awasi, ada kambing bur. Yang lagi tren memang tahun ini adalah domba Dorper. Domba Dorper itu untuk indukan kisaran rate-nya sekitar 30 sampai 40 juta rupiah satu ekor. Itu kalau teman-teman tuh sama dengan mungkin beli motor Kawasaki Ninja atau apa. Nah, tapi bicara jangka panjang hari ini, Anda teman-teman harus berpikir bahwa lulus SMA saya mau kemana? Lulus kuliah saya mau kemana? Kalau semua berpikir jadi pegawai, dan jadi pegawai pun silakan Anda berhitung berapa yang Anda dapat. Tapi bicara berwirausaha, pertama keuntungan dari sisi ekonomi, memang namanya usaha jatuh bangun ya. Tapi dari sisi ekonomi pendapatannya lebih besar. Yang kedua, hidup kita, usaha kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan sekali lagi saya ngajak anak-anak muda khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, atau yang dekat juga, kita dekat sama Depok dengan wilayah lain. Kapanpun datang ke Kampung Patriot, sama-sama kita berdiskusi. Dan kita pun tidak semua bibit ini bicara pertanian, peternakan harus berbayar. Bisa menjadi mitra-mitra, bukan hanya mitra saya, masih banyak kelompok-kelompok yang lain. Dan saya pun bisa mengajak bantuan-bantuan dari kementerian, dari pemerintah daerah terkait perikanan, peternakan, bukan hanya bibit, terkait infrastruktur kandangnya, infrastruktur kolamnya, itu pun bantuan cukup banyak. Jadi hari ini anak muda harus berkiprah.
dalam bidang apapun. Tapi karena hari ini kita bicaranya adalah perikanan, peternakan, pertanian. Ini adalah salah satu bisnis yang akan berkembang besar untuk jangka mendatang. Bicara usaha agro, perikanan, peternakan, pertanian, bisa kita lihat trennya tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, trennya semakin meningkat. Petani yang biasanya beli produk harga 1 juta, sekarang sudah berani beli produk harga 40 juta, karena mereka sudah berpikir kualitas, dan tinggal dikali dengan kuantitasnya, berapa masyarakat bisa bekerja, berapa yang bisa didapatkan dari usaha tersebut. Jadi supaya teman-teman anak-anak muda punya wawasan, punya gambaran, kita pun mungkin buka beberapa kali nanti diskusi dengan beberapa kelompok. Di luar diskusi itu pun silahkan datang kapanpun, jam berapapun. Memang tempat ini mayoritas diisi anak muda semua. Paling tua usia sekitar 40-an lah. Yang usia 20 tahun, belasan tahun, bahkan banyak di sini. Yang suka olahraga, berkuda juga ada di sini. Suka pertanian, peternakan juga ada di sini. Jadi memotivasi supaya teman-teman juga datang melihat langsung, mau praktek di sini pun bisa. Supaya sebelum memulai beternak, praktek dulu di sini, selesai praktek, pulang bawa komoditinya, kita kembangkan bersama-sama. Dan kita yakin bangsa ini harus bisa swasembada pangan kembali. Oke, terakhir nih Kang. Harapan dan pesan-pesan dari Akang nih untuk khususnya generasi muda di Kabupaten Bogor ya, untuk ya seperti tadi, untuk apa swasembada pangan itu sendiri. Harapan dan pesan-pesannya apa Kang? Harapan saya anak-anak muda itu sebagai penerus generasi bangsa, dan anak-anak muda ini kita melihat Kabupaten Bogor juga dengan sistem pendidikan, fasilitas pendidikan sudah cukup baik, cukup banyak, dan saya yakin SDM-nya luar biasa baik, SDM-nya luar biasa bagus. Dan hari ini harus bisa membaca sebuah peluang bisnis, sebuah peluang usaha, dan membaca sebuah peluang bukan hanya kita nyari uang, nyari materi, tapi bisa ngajak kelompok-kelompok yang lainnya. Salah satunya adalah tadi, kita berwirausaha di bidang agro. Oke Kang Rudi, makasih banyak nih. Terima kasih banyak. Pesan-pesannya, harapannya, doanya untuk kita semua, khususnya untuk kalangan muda nih. Intinya jangan malu dan jangan takut. Ya. Benar ya? Jangan malu, jangan takut. Oke, makasih banyak nih Kang pesan-pesannya buat kita nih generasi muda khususnya. Terima kasih buat Sobat Checklist yang udah menyaksikan program Storyland. Jangan kemana-mana, terus saksikan program Storyland. Makasih Kang Rudi. Nuhun, Om Dimas. Oke, kita minum lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Waalaikumsalam.